Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Mohon maaf karena saya baru sempat untuk membuat video lagi. Dan kebetulan saya juga mulai masuk lagi di saham untuk investasi dan juga trading. Jadi langsung aja ya, kita akan menganalisa beberapa saham yang mungkin bisa teman-teman jadikan rekomendasi untuk dibeli. Oh ya, mohon maaf kalau penjelasan saya mungkin agak kurang enak didengar karena saya memang udah lama nggak bikin video lagi. Oke, jadi yang pertama kita akan membuat garis trend support resisten ya. Ini yang biru ini sudah saya buat. Nah, ini supportnya, ini resisten trendnya. Oke, udah buat. Kalau saya buat juga batas harga terendah ini di sini sama di atas ini ya, yang merah ini. Nah, jadi saya pandangannya nggak terlalu jauh ke belakang, ke sini aja, karena saya biasanya untuk swing trading ya 1 atau 2 mingguan lah, pokoknya swing trading support resisten aja. Oke, kalau dilihat dari resistennya, ini sebenarnya udah mengenai resisten trennya ya. Nah, ini sampai ada hammer ini ya di sini ya, candle hammer. Ini juga 2, ini kemungkinan, tapi kalau lihat di hari terakhir ini oh bukan hammer ini ya, masih agak sedikit, tapi sebenarnya udah menyentuh resisten ya, resisten trennya. Nah, lalu apakah ini IHSG akan mengalami downtrend atau akan turun? Nah, belum tahu ya, kita cek di multiple MA nya dulu. Nah, kalau dari multiple MA ini, dari MA sebenarnya IHSG ini masih cukup kuat ya untuk naik ya, karena masih berada di area di atas MA 100 dan MA 200. Lalu di MA 20 nya juga mulai mengarah naik ini ya. Oke, kalau kalian mau beli sekarang sih ya gimana ya, agak resiko, tapi ya tidak masalah, karena mungkin tidak akan, meskipun ada penurunan tidak akan signifikan seperti sebelumnya, seperti yang ini ya, yang sebelum-sebelumnya ini. Oke, kalau kalian beli di sini, jadi kalian harus berhati-hati ketika sampai di area yang merah ini, resisten harga tertinggi ini, harus berhati-hati ya kalau nyampe sini. Nah, oke, kalau mau lebih aman lagi, tunggu 1 atau 2 hari lagi gimana pergerakannya. Kalau memang bisa menembus garis resisten yang biru ini, silahkan diambil, tapi harus berhati-hati ketika sampai sini. Oke ya, saham pertama yang akan saya analisa yaitu Antam. Oke, ini adalah salah satu saham favorit saya dari dulu ya. Nah, ini saya masuk beli Antam juga ya hari Jumat minggu lalu, lupa saya di mana, nggak saya kasih tanda, yang penting saya itu udah tahu kalau posisinya udah mantul ya dari support ini. Oke, support ini saya gambar dari sini ya, dari bawah agak jauhan sini ya. Nah, ini jadi bisa jadi support juga. Oke, ini untuk harga di harga berapa mulai warning ya, saya kasih warna kuning ini, warna merah ini ya. Kalau dari tren yang terdekat ini harusnya sih aman ya, nggak ada masalah untuk resistennya. Jadi kita hapus saja. Untuk Antam ini sebenarnya masih kuat naik. Nah, belum bisa dikatakan downtrend atau uptrend sebenarnya, karena memang masih berbelit-belit di zona sideways. MA 200 dan MA 100 nya juga sering dilewati gini-gini aja. Oke, kalau kalian mau beli sebaiknya berhati-hati dulu ya, bisa tunggu 1-2 hari sampai sekiranya bagaimana kalau
berada di MA 100 dan 200, karena ini MA yang cukup krusial ya. Jadi kalau misalnya bisa ditembus, bolehlah kalian beli, cuman hati-hati ketika nyampe di area sini, di area sini dan area sini. Oke. Nah, ini saya juga, kalau kalian memang susah membuat garis trend support resisten, kalian bisa menggunakan indikator swing. Indikator swing ini bisa menentukan sendiri support resistennya. Nah, misalkan ini ya, ini kalian bisa lihat di sini ada resisten ini. Nah, ini dulunya support ketika candlenya di sini, ini support. Terus sekarang bisa dikatakan sebagai resisten. Nah, kalau nyampe di sini berhati-hati. Kalau sekiranya mantul ya bisa dijual dulu, atau mau hold juga nggak apa-apa, karena saya yakin sih kalau Antam bisa sampai lagi ke all time high-nya ini. Oke, kita analisa dari MACD. Dari MACD sebenarnya masih kuat ya, ini ya, masih kuat naik ya. Dia masih di area 59, 45-an lah. Jadi MA nya juga masih di sini ya, masih kecil ya. Kalau bisa berspekulasi sih, saya yakin ini masih patutlah untuk dipertimbangkan beli, sampai kemungkinan sih sampai kembali lagi ke all time high-nya. Oke, kita analisa ke bandermologinya ya. Buka dulu ipot. Oke, order buka. Broker summary. Kita masuk ke Antam. Antam hari ini tanggal 10. Oke, kita masukkan dulu. Oke, di sini saya pakai iPod 4PC. Langsung aja ke broker summary. Oke, di sini kita cek Antam. Tanggal hari ini aja ya. Oke, kita ke foreign. Oke, ya sepertinya bandar luar masih banyak berjualan ini. Makanya sahamnya hari ini banyak yang turun, salah satunya Antam ini. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, baik. Nah, ini tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu Adaro. Nah, ini saham Adaro ini. Oke. Oh iya, sebentar, kita kembali ke Antam. Saya lupa, biasanya saya juga analisa pakai Fibonacci. Oke, ini kan udah di bawah MA ya, sama masih jauh lah dari resisten yang tertingginya. Oke, kita tutup aja ini ya, kita sembunyikan, kita pakai Fibonacci. Oke, Fibonacci nya ini lebih baik ditarik jangka panjang aja ya, dari sini ke titik tertingginya ini. Wow, ya inilah the power of Fibonacci ya. Ternyata Antam ini mantul ya, pas di Fibonacci 0,618. Nah, di harga 1540 mantul dia. Wah, pas banget ini ya. Nah, ini sebentar lagi ada Fibonacci lagi nih, 0382 ini. Waspada aja ya, kalau mantul ya mungkin saya juga akan jual ya kalau mantul. Tapi kalau lanjut akan saya hold sampai sini di harga sekitar 3000-an. Mulai sampai sini saya akan waspada. Sampai sini sih di harga 2700 ini mulai waspada. Oke, lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu saham Adaro. Oke, kita sepertinya trennya ini uptrend ya. Kita coba tarik garis dari kenaikan yang ini ya.
Oh, susah kalau yang ini di sini aja. Oke, di sini. Oke, kita cari. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari supportnya ini, sebenarnya support resistennya ini dia mulai sideways ini ya, karena udah menjebol tren uptrendnya. Tapi nggak tahu, kita cek dulu berdasarkan multiple MA nya kita cek dulu. Ya, ini mau turun ya, menembus MA 100 tapi selalu mantul lagi. Jadi kemungkinan besar sih akan sideways dalam jangka waktu yang lama ya. Oke, kalau dari support resisten harga, nah ini di sini. Oke, jadi cukup waspada aja ketika memasuki area sini ya. Oke, dan juga ketika berada di sini. Nah, ini masih tengah-tengah sini. Kalau buat swing trading kayaknya udah agak telat, jadi lebih baik nunggu dulu aja. Nunggu dulu kalau kira-kira akan turun sampai ke support yang di harga 2640 ini ya. MACD-nya ini mau turun ini. Kita cek sebelumnya ya, apakah kalau crossnya ini selalu turun. Coba lihat dari sini, ini dia cross dari hijau ke merah ini ya. Nah, sideways, terus waktu cross ini naik, cross hijau naik, cross merah, sideways lagi, cross hijau naik, cross merah ini turun. Jadi kemungkinan besar, karena ini dia berada di area MA 100 dan ini MACD nya akan cross turun, kemungkinan besar dia akan sideways seperti inilah, di area ini sama ini aja. Kalau untuk beli sih saya nggak menyarankan, jadi dipantau aja ya. Kita coba lihat di broker summary-nya. Adaro hari ini net sell ya, banyak sekali penjualan ya, seperti itu dari bandar. Apalagi ya, oke sih, ini sebenarnya lagi mantul sini. Kalau dilihat dari candlenya nih, mantul ini. Tapi saya nggak terlalu berharap sih, karena kemungkinan besar hanya sideways dulu, sideways sampai beberapa hari ke depan. Oke, kita lanjut ke saham selanjutnya, yaitu TINS. Nah, ini pergerakannya mirip-mirip Antam ya dari dulu ya, mirip banget sama Antam. Oke, kita ambil, wah ini kalau diambil tren ya jelas tren jangka panjangnya sih sebenarnya sideways ya, tapi untuk swing trading kayaknya oke nih. Oke, kita ambil sini ini. Nah, ini harusnya kemarin belinya di sini ya, di area-area ini. Oke, karena udah terlewat, kita lanjut ke MA. Jadi kalau lagi swing ini saya nggak terlalu gambar-gambar itu ya, apa namanya, support resisten trennya. Ini cukup pakai MA. Ini sideways kan ya, dari dulu sideways, cuman ini agak volatile-nya agak tinggi, ini cocok buat swing trading. Mumpung ini masih di bawah ya, masih di bawah, MA 20 juga mau naik ini. Oke, sekarang kita cek support resisten pakai swing.
indikator swingnya memang udah mendekati resisten ya. Ini support sebelumnya, sekarang jadi resisten. Inilah kita gambar dikit aja kayak gini. Nah ini kalau mau beli, kalau kalian mau beli waspada dulu, tunggu sampai di harga 1635. MACD nya masih kuat naik ya, masih di tengah-tengah sini, sebenarnya masih aman. Kalaupun turun dan merah, kemungkinan akan sideways di area ini ya, di area 1700 atau 1500an. Tapi kalau menurut saya sih, kalau misalkan udah bisa break MA 200 dan resisten ini kan berdekatan ya, sama ini MA 100 sama resisten yang ini berdekatan, resisten yang 1625 ini kan berdekatan, bisa untuk acuan aja. Kalau mantul ke bawah ya dilihat aja, pastikan nanti kalau di area ini kalian bisa beli. Tapi kalau break, misalkan breaknya di 1645, jangan beli dulu, tunggu 1-2 hari, biasanya itu akan sedikit turun. Tapi kalau kalian yakin naik sih ya nggak masalah. Oke. Dimana nanti keluarnya di area ini, sampai sini. Oke. Yuk kita langsung ke broker summary-nya ya. Teams sepertinya sih net sell ini ya. Oh ya, nggak terlalu besar sih, nggak terlalu rame ya pergerakan di sini. Tapi tetap net sell, banyak yang jual. Oke ya. Lanjut ke saham selanjutnya. Saham ini. Wah, ini kelihatan dihapus dulu. Ini dulu pernah masuk Indi, keluar di sini. Padahal masih naik tinggi ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita analisa lagi ya. Oke, ini kita analisa tren support resisten trennya. Coba cek ke sini. Masih aman. Oh iya, sorry. Balik lagi ke Adaro. Mau cek pakai Fibonacci ya. Oke, Fibonacci. Saya ambil agak panjang sini ya, pas saya beli panjang ini ke atas. Wow, pas banget ini ya. Pas banget ini di support support trend. Dan ini menyentuh di Fibonacci 0,236 di harga 3210. Wah, keren, pas banget ya. Pokoknya kalau nyampe sini nih, kalau nyampe angka-angka Fibonacci harus waspada, sell atau buy nya itu harus waspada di sini. Oke, keputusannya. Nah, oke, langsung lanjut aja ke saham selanjutnya. Nah, sorry, ini tadi ada. Oke, Teams kita cek juga ya Fibonacci nya ya. Kita cek juga Fibonacci nya, ini mirip-mirip Antam. Kita cek dari bawah ke titik harga tertingginya. Oke, di sini juga ada Fibonacci ya. Fibonacci 0382 di sini. Coba kayak ini kejauhan ya. Tarik sini aja. Pas banget ya. Kalau di sini pas Fibonacci nih 0,618. Bagus banget ini. Ini dihapus dulu. Nah, bisa nih, bisa kalian jadikan acuan nih sampai ke sini nih. Sekitar 10% ini. Lumayan ini. Nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah jauh-jauh ke sini. Oke, sini aja lah. Sini aja lah. Boleh nih. Optimis saya kalau tim sini. Nggak seperti Adaro ini ya. Oke, lanjut saham selanjutnya Indi. Langsung cek Fibonacci aja ya.
Fibonacci dari sini ke sini ya. Oke, wah ini kuat sekali nih trennya ini ya, sepertinya ya. Ya ini juga mantul pas di Fibonacci ya, 0,618. Udah berapa ini yang mantul di Fibonacci 0,618 ini, udah 3 emiten ini ya. Keren banget ini Fibonacci. Ini kalau udah tembus ke Fibonacci 0,236 ya. Besar kemungkinan dia akan lanjut sampai sini ya teman-teman. Oke, sekitar 8% ke Fibonacci 0 ini, di harga 3150. Oke, Fibonacci kita hapus dulu. Fibonacci kita hapus. Coba kita lihat MA nya. MA sebenarnya ini masih tergolong uptrend ini ya, tergolong uptrend ini karena masih di atas MA 100. wah, MA 200 sorry. Ini juga pas banget ini ya, dia mantul di MA 200 ini, MA yang sangat kuat ini ya. Ini sih saya masih sangat optimis ini bisa kembali ke harga sekitar 3160 ini ya. Cuma kalau udah nyampe sini agak waspada aja. Ini udah naik sih, waspada aja. Sekiranya udah nyampe sini di harga 3100, sekiranya ada lihat tanda-tanda penurunan ya bisa dijual, yang penting untung. Atau kalau kalian mau berspekulasi ini breakout ya, ini lebih baik lagi karena potensinya masih besar. Ini masih dalam kondisi uptrend kuat. Aduh, nyesel banget ya waktu itu dijual. Oke, nggak apa-apa lah, yang penting udah cuan. Dari MACD, wah masih kuat naik ini ya. Lihat ini masih jaraknya juga masih cukup panjang, masih panjang kalau mau menuju ke sini. Wow, masih panjang banget ini ya. Jadi hijaunya ini masih kuat banget ini, belum ke 100 juga. Oke lah, kita cek langsung ke broker sumarinya. Indi. Oke, wah rame ya net gue ya, ini ya banyak bandar-bandar yang masuk ini ya. Oke ya, masih intinya masih sangat kuat posisinya, uptrend. MACD nya juga up, sangat bagus sekali ini. Oke, all time high nya juga masih tinggi ya, masih panjang, sangat optimis ini. Oke, kita lanjut ke saham terakhir yaitu ITMG. Wah, ITMG ini sama ini polanya, ini sepertinya sama ini ya, mirip-mirip lah. Oke, langsung aja kita cek Fibonacci biar tidak lupa. Oh ini udah break ini ya. Bentar. Wah, ini sih super, nggak usah pakai inilah. Ini udah super uptrend ini. Oh, ini saya juga pernah entry di sini. Kayaknya udah dijual ya. Takut ini kayaknya, saya itu takut waktu ada penurunan ini. Oke, kita hapus dulu aja. Ya, udah pernah masuk ini. Oke, kita hapus, kita langsung ke MA aja. Karena ini jelas ini lagi uptrend. Super uptrend ini ya. Karena semua MA-nya mengarah ke atas, dari MA 200, 100 dan MA 20-nya mengarah ke atas, dan candlenya berada di ketiga MA ini. Sangat-sangat uptrend. Kita cek apa namanya, support resisten terdekat. Dia udah break ini ya. Dia udah break resistennya di harga 36.900 ini udah di break, dan ini udah retest dikit. Besar kemungkinan naik ya, ini ya bakal naik lagi, asalkan ada sentimen bagus gitu bakal naik. Cuman ini ada rejection ke bawah, banyak yang jual. Kemungkinan besar ini karena pengaruh ISG ya. ISG hari ini kan merah ya. Oke, jadi ini saya nggak gambar garis support resisten trennya ya, nggak usah.
karena udah kelihatan sih ini tren naik banget. Tapi saya coba dulu aja, tapi sini aja ya. Ini pun juga udah break sih, resisten trennya udah break ya, udah break. Oke, kita cek di MACD. MACD nya udah hampir mentok, ini mirip-mirip sebelumnya. Ini sebelumnya kan di sini ya, udah mau cross, dia turun. Ini cross, turun sideways. Bisa besar kemungkinan dia akan turun ya, tapi tidak untuk turun ke bawah sini. Kemungkinan besar ini akan retest dan sideways di sekitar sini ya, area sini lah, sini lagi. Jadi kalaupun MACD nya merah, itu artinya akan sideways di area ini aja, di area sekitar 37.000 sampai ya sekitar sinilah 38.350. Oke, Fibonacci ya, kita cek Fibonacci. Kalau lagi uptrend gini kayaknya Fibonacci itu yang paling pas untuk menentukan titik keluarnya ya. Kok ACD nya hilang. Oke. Fibonacci, gambarnya dari mana nih? Oke, jauh banget ini. Ya sebenarnya dari coba jangka pendek dulu ya, ini dari sini ke titik tertinggi ini. Nggak bisa, ini susah nih. Wah. Oke, anggap aja kita jangka panjang ya. Ini saya rubah ke weekly ini. Oke, susah kalau uptrend ini ya analisanya. Oke, di sini ya. Oke, kita rubah lagi ke daily. Kalau pakai Fibonacci, kalau kalian udah punya atau kalian mau beli, itu nanti keluarnya di mana? Di sini di harga 45.600 di Fibonacci 0,236. Bisa keluar dulu dari sini. Kemungkinan akan terjadi penurunan dahulu di sini. Oke, lanjut kita analisa broker summary-nya. Saham ITNG. Oke. Wah. Net sell banyak penjualan ya di sini. Oke. Ya wajar sih, karena memang kalau dilihat dari candlenya dia lagi turun ini ya. Oke, kayak ditahan gitu di area sini, seperti ditahan, tidak boleh naik. Oke, kita lihat bagaimana kedepannya. 2 hari ke depan akan jadi penentuan ya, bisa masuknya apa enggak. Oke, sekian dulu analisa dari saya. Mohon maaf sekali saya menjelaskannya agak belepotan karena udah lama sekali nggak buat video. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.